Suami perkasa. Bab 6326 Bab 6330 Bab 6326 Lynel terletak di ujung 9 tetua, dan memiliki kepribadian yang anggun. Karena itu, Drake tidak pernah menaruh perhatian padanya. Bagaimanapun, kekuatan Lynel hanya peringkat 8, dan Tuan Drake, Tetua Agung, telah menembus alam peringkat 9 2 bulan lalu, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah Master Sekte. Mendengar sesuatu dalam kata-kata Drake, wajah Lynel langsung memerah, dan dia sangat tidak senang. Drake, jangan bicara omong kosong. Tuan dan muridku tidak bersalah dan tidak bisa membiarkanmu memfitnah. Ketika kata-kata itu jatuh, Shirley juga berteriak. Saya pikir Anda adalah anjing yang tidak bisa memuntahkan gading. Jika Anda terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, tuanku akan mengajari Anda. Keluar sekarang. Pada saat ini, Shirley sangat marah. Tidak apa-apa menggertak diri sendiri pada hari kerja, tetapi sekarang dia tidak menghormati tuannya. Hahaha. Menghadapi kemarahannya, Drake sama sekali tidak panik, tetapi tersenyum menghina dan berkata kepada Shirley. Gadis bau berani berbicara denganku seperti ini, itu akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti, kamu akan menjadi cantik. Merasakan roh jahat Drake, Shirley tiba-tiba merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia telah banyak menderita darinya selama bertahun-tahun, tetapi berpikir bahwa guru ada di pihaknya, dia masih berpura-pura tenang dan menjawab. Aku tidak takut padamu. Drake terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, memandang Lynel dan berkata. Lusa adalah kompetisi bunga matahari tahunan. Tuan saya meminta saya untuk memberitahu Anda. Saya harap Penatuali tidak akan melupakannya. Tentu saja, tuanku sudah bertekad untuk menang. Ketika kalimat terakhir jatuh, mata Drake penuh dengan kesombongan, dan dia berbalik dan pergi. Apa? Melihat bagian belakang Drake pergi, Shirley cemberut dan berkata dengan marah. Bukankah itu karena Tetua Agung? Kompetisi bunga matahari. Di mana Lynel berdiri, diam-diam melafalkan 4 kata ini di dalam hatinya, wajahnya yang cantik sangat rumit. Benua Tianxin memiliki sejarah panjang dan sejarah panjang. Banyak sekte kuat telah lahir dalam 10.000 tahun terakhir. Namun, seiring bergantinya tahun, banyak sekte tidak lagi ada, hanya menyisakan beberapa alam rahasia. Alam rahasia ini sama seperti makam kuno yang umumnya diturunkan di benua 9 daratan, dan hanya akan dibuka pada waktu-waktu tertentu. Tempat di mana altar utama gerbang terang bulan berada dulunya adalah situs sekte kuno. Alam rahasia yang ditinggalkan hanya akan dibuka setiap 3 tahun. Karena pintu masuk ke alam rahasia penuh dengan bunga matahari, maka disebut alam rahasia bunga matahari. 3 tahun lalu, pemilik gerbang terang bulan menjelajahi alam rahasia bunga matahari sendirian, tetapi dia tidak pernah kembali, dan tidak ada yang keluar sampai alam rahasia ditutup. Pada saat itu, seluruh gerbang terang bulan panik. Ada yang mengatakan bahwa pemilik pintu meninggal di alam rahasia. Ada yang mengatakan bahwa pemilik pintu itu tidak mati, tetapi terjebak di alam rahasia. Karena ada perbedaan pendapat dan kehidupan dan kematian Master Sekte tidak pasti, Sekte Terang Bulan belum memilih Master Sekte baru, dan urusan besar dan kecil untuk sementara bertanggung jawab atas para tetua. Hanya saja tetua pertama sangat ambisius dan ingin menjadi Master Sekte. Sejak 2 bulan lalu, dia mengusulkan bahwa ketika ranah rahasia dibuka, sebuah kompetisi akan diadakan, dan pemenangnya akan menjadi Master Sekte baru. Pada saat itu, Lynel dengan tegas menentang, karena Master Sekte tidak jahat padanya. Meskipun tidak ada berita memasuki alam rahasia selama 3 tahun, tetapi dia tidak yakin apakah itu hidup atau mati, Lynel secara alami tidak setuju dengan pengaturan Penatua. Namun, para tetua lainnya diam-diam dibeli oleh tetua pertama, dan semuanya memilih mendukung. Pada saat itu, Lynel lemah dan tidak bisa berubah sama sekali. 2 bulan telah berlalu sekarang, dan lusa adalah hari ketika alam rahasia terbuka. Memikirkan hal ini, Lynel mau tidak mau menghela nafas pelan.
Penatua pertama kuat, dan dia adalah yang pertama dalam kompetisi bunga matahari. Pada saat itu, dia akan menjadi pemimpin aliansi baru Gerbang Terang Bulan. Tuan. Pada saat ini, Shirley menutup gerbang halaman, berjalan kembali dengan cepat dan berkata, "Kompetisi bunga matahari macam apa? Penatua pertama sengaja membuat formulir untuk duduk di pintu, kami seharusnya tidak berpartisipasi." Tuan dan tetua pertama selalu berselisih. Jika tetua pertama mengambil keuntungan dari kompetisi bunga matahari kali ini dan diam-diam berkomplot melawan tuannya, itu akan merepotkan. Jadi, cara paling aman adalah dengan tidak berpartisipasi. Tidak. Begitu kata-kata itu jatuh, Lynel menggelengkan kepalanya, wajahnya yang lembut menunjukkan sedikit tekad, bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia berkata perlahan. "Kompetisi ini, guru harus berpartisipasi." "Mengapa?" Tubuh Shirley gemetar, dan dia berkata dengan bingung. "Kompetisi ini diselenggarakan oleh Penatua Agung, dan dia pasti yang mengaturnya." Bab 6327. Juga, Drake baru saja mengatakan bahwa mereka bertekad untuk menang. Pada saat ini, Shirley sangat cemas. "Ada apa, Tuan?" Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan cenderung berjalan di pegunungan, bukankah ini meminta masalah? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lynel menyela dengan ringan. "Justru karena kompetisi ini diselenggarakan oleh Penatua Agung, maka saya harus berpartisipasi. Jika Master Sekte tidak mati dan hanya terjebak di alam rahasia, tetua pertama benar-benar akan merugikannya. Bagaimana Master Sekte bisa menghadapinya sendiri? Jadi, saya harus pergi." Setelah mengatakan ini, Lynel melihat keluar. "Tidak peduli apakah saya menang atau kalah dalam kompetisi ini, saya harus menemukan keberadaan Master Sekte. Saya ingin melihat orang-orang dalam kehidupan, dan saya ingin melihat mayat dalam kematian." Melihat nada suaranya yang tegas, Shirley tahu dia tidak bisa dibujuk, jadi dia hanya mengangguk tak berdaya dan berkata, "Tuan, hati-hati, maka Anda harus berhati-hati dan waspada terhadap Penatua Agung." Lynel mengangguk dan tersenyum ringan. "Jangan khawatir, guru punya ide bagus. Ini." Pada saat ini, Daryl, yang berada di sampingnya, mau tidak mau bertanya. "Apa yang kamu bicarakan? Kompetisi bunga matahari apa? Ranah rahasia?" Daryl tidak ingin berbicara terlalu banyak, tapi dia terlalu bosan, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Diam." Begitu dia berbicara, Shirley memarahi dengan marah. "Kamu masih memiliki wajah untuk berbicara. Apakah kamu tahu bahwa jika bukan karena kamu, guru dan aku tidak akan difitnah oleh Drake? Juga, sebagai orang biasa, kamu tidak tahu apa-apa, jadi apa yang kamu tanyakan?" Dihadapkan dengan kemarahan Drake barusan, Shirley tidak senang pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Daryl bertanya, dia tidak bisa menahannya. Di hadapan tuduhan Shirley, Daryl terdiam. "Gadis itu masih muda dan memiliki temperamen yang baik, saya hanya bertanya dengan santai, apakah ada yang salah?" Oke. Melihat adegan ini, Lynel berkata dengan lembut. "Darren tidak mengerti apa-apa, tanyakan saja, dan kamu tidak boleh mengatakan itu padanya." Melihat guru berbicara, Shirley mendengus dingin. Dia tidak repot-repot mengatakan apa-apa pada saat itu. Dia berbalik dan pergi ke halaman untuk bermain dengan bunga dan tanaman. Melihatnya seperti ini, Lynel menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan kemudian meminta maaf kepada Daryl. "Darren, jangan tersinggung. Anak ini memiliki kepribadian yang sulit diatur." "Tidak apa-apa." Daryl tersenyum. Lynel mengangguk, tersenyum dan berkata perlahan. "Di gerbang terang bulan kami, ada alam rahasia bunga matahari, dan kompetisi untuk lusa akan diadakan di alam rahasia ini." Dalam beberapa menit berikutnya, Lynel menjelaskan situasinya dengan kasar. Tentu saja, Lynel tidak menjelaskan secara rinci, terutama jika menyangkut masalah inti gerbang terang bulan. Namun, Daryl adalah sungai dan danau tua.
Dari deskripsi sederhana ini, dia sudah memahami situasi umum, dan dia hanya bisa bergumam di dalam hatinya. Tampaknya alam rahasia yang mereka bicarakan mirip dengan kedatangan makam kuno di benua 9 daratan. Bergumam, Daryl tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan hatinya tiba-tiba bersorak. Berpikir bahwa di alam rahasia ini, energi spiritual relatif berlimpah, dan roh primordial telah hancur, dan sangat mendesak untuk menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi dan memulihkan diri, dan alam rahasia bunga matahari ini adalah pilihan yang baik. Tentu saja, masalah ini harus dilakukan dengan tenang, dan guru serta murid Lynel tidak boleh mengetahuinya. Jika tidak, identitasnya akan terungkap. Baiklah. Setelah mengobrol beberapa kata, Lynel memberi Daryl 2 pil lagi. Kamu terluka parah, cepat dan istirahat. Minumlah 2 pil ini sekali sehari. Daryl mengangguk, tersenyum dan berterima kasih. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Agar tidak dicurigai oleh tuan dan muridnya, Daryl kembali ke kamar dan berbaring dan pura-pura tidur. Sebelum dia menyadarinya, malam tiba. Shirley sudah lama sibuk di halaman kecil. Untuk memangkas bunga dan tanaman, dia meneteskan keringat dan sangat lelah. Omong-omong, bunga dan tanaman ini diatur oleh Lynel. Shirley memiliki kepribadian yang flamboyan dan tidak menyukainya sama sekali, tetapi nama tuannya harus diikuti. Sesekali, bunga dan tanaman ini harus dipangkas. Lynel melakukan ini hanya untuk menumbuhkan suasana hatinya. Lusuh sekali. Pada saat ini, Lynel sedang beristirahat, dan Shirley tidak berani berbicara dengan keras, dan bergumam. Cepat mandi, itu akan lebih nyaman. Bab 6328. Berbicara pada dirinya sendiri, Lin Ping mengambil ember kayu besar di kamar dan mulai mengambil air untuk mandi, tetapi dia baru setengah sibuk ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke kamar sebelah. Kamar tempat Daryl sedang beristirahat hanya dipisahkan dari kamar Shirley oleh dinding, ada kisi-kisi jendela di dinding, dan tidak ada yang menghalangi jendela. Ruangan ini awalnya adalah ruang belajar, dan untuk sementara digunakan untuk istirahat Daryl. Hei! Pada saat ini, Shirley memandang Daryl melalui kisi-kisi jendela dan melihat bahwa dia sedang berbaring dan beristirahat, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah kamu tidur? Pada saat ini, Shirley sangat marah. Saya tidak tahu apa yang guru pikirkan. Dia harus membawa orang ini kembali, dan bahkan mengaturnya di ruang kerja. Kisi-kisi jendela tidak terhalang. Ketika saya menunggu untuk mandi, bukankah dia akan melihat semuanya? Pada saat ini, Daryl, yang berada dalam periode kritis kultivasi, duduk ketika dia mendengar panggilan itu, dan tersenyum pada Shirley di seberang jendela. Apakah ada yang salah dengan Nona Shirley? Shirley tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan langsung dari luar. Jap. Ketika dia sampai di depan, Shirley mengangkat tangannya dan dengan cepat menyentuh titik Qingming Daryl. Titik akupuntur Qingming berhubungan dengan mata, tujuan Shirley sangat sederhana, untuk menyegel titik akupuntur Qingming Daryl dan membutakannya untuk sementara, sehingga dia tidak perlu khawatir akan terlihat. Namun, saat ini, Shirley tidak tahu bahwa meskipun kekuatan Daryl telah habis, dia masih melindungi tubuhnya dengan teratai merah dan matanya kembali normal. Pada saat ini, setelah Shirley mengklik titik Qingming Daryl, dia mengulurkan tangannya dan mengguncangnya di depannya. Bisakah kamu melihatnya? Tentu saja Daryl bisa melihatnya, tapi dia berpura-pura panik. Nona, apa yang kamu lakukan padaku barusan? Mengapa mataku gelap? Ketika dia mengatakan ini, Daryl sangat bingung. Sejujurnya, Daryl tidak ingin bertindak dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menahannya. Jika dia tidak bekerja sama dengan Shirley, identitasnya akan dicurigai. Lagi pula, bagaimana orang biasa bisa mengungkap titik akupuntur mereka sendiri? Diam. Melihat penampilan Daryl, Shirley sangat puas, tetapi dia memarahi dengan marah. Saya baru saja mengklik titik akupuntur Anda,
Anda tidak bisa mati. Anda jujur, saya akan datang untuk menyelesaikan titik akupuntur Anda nanti. Daryl mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu cepatlah." Shirley terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan hendak pergi setelah menjawab, tetapi masih merasa tidak pantas, dan mengklik 2 acu points Daryl lainnya, menyebabkan dia kehilangan pendengarannya untuk sementara. Hanya saja dia tidak tahu bahwa pendengaran Daryl tidak terpengaruh sama sekali. Baiklah. Shirley disimpan dalam kegelapan dan berpikir dia aman. Pada saat itu, dia benar-benar lega. Orang ini tidak bisa melihat atau mendengarnya, dan saya tidak perlu khawatir tentang itu. Saya bisa mandi dengan baik. Berpikir untuk dirinya sendiri, Shirley kembali ke kamarnya, menyiapkan air panas, dan mulai mandi. Segera, suara percikan air dari bak mandi Shirley terus datang. Daryl duduk di sana, tidak bergerak, dan bisa melihat dengan jelas melalui kisi-kisi jendela. Saya tidak berharap sosok gadis ini cukup baik. Sejujurnya, konsentrasi Daryl jauh lebih tinggi daripada orang biasa, tetapi pemandangan di depannya juga sulit untuk ditenangkan, dan wajahnya menjadi merah dalam waktu singkat. Waktu berlalu menit demi menit. Akhirnya, Shirley selesai mandi, mengenakan pakaian bersih dan pergi ke kamar Daryl, siap untuk membebaskannya. Oh. Namun, melihat penampilan Daryl, Shirley tercengang. Dia melihat bahwa saat ini, wajah Daryl merah dan bersinar, seperti awan api, dan tubuhnya juga tampak terbakar, dan itu terlalu panas. Kamu. Dalam keadaan linglung, Shirley mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa denganmu? Mengapa tubuhmu begitu panas?" Di alam bawah sadarnya, dia tidak berpikir bahwa Daryl akan menyelesaikan titik akupunturnya sendiri, mengira itu karena alasan lain. Pada saat ini, Daryl sangat malu, dan dia takut dia akan terungkap. Bergumam dalam hatinya, Daryl menoleh dengan cepat dan menjawab, "Aku juga tidak tahu." Tiba-tiba, seluruh tubuhku terlihat seperti terbakar. "Nona, bukankah kamu mengatakan tidak apa-apa untuk mengklik titik akupuntur?" Mendengar ini, Shirley terkejut. Darren ini terluka parah, dan dia menyegel titik akupunturnya lagi. Bab 6329. Benarkah karena ini? Berpikir untuk dirinya sendiri, Shirley buru-buru membuka blokir acu points Daryl. Sampai sekarang, dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia telah dilihat oleh Daryl. Setelah membuka blokir titik akupuntur, Shirley menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras kepada Daryl, "Aku memperingatkanmu. Jangan beritahu tuanku apa yang terjadi barusan. Apakah kamu mengerti? Jika tuannya tahu, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri." Memahami. Daryl mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Nona Shirley mengetuk titik akupuntur saya sekarang untuk membantu saya sembuh, kan? Nona telah melakukan perbuatan baik, tetapi tidak ingin memberitahu guru, Anda benar-benar orang baik." Dia mengatakan ini, tapi Daryl diam-diam tertawa di dalam hatinya. Shirley ini, memblokir titik akupuntur saya dan takut dihukum oleh guru, ini sangat menarik. Bodoh. Mendengarkan jawaban Daryl, Shirley mengangguk, tapi dia diam-diam menghina. Benar saja, dia adalah orang biasa yang bodoh. Aku memberinya titik akupuntur hanya untuk mencegahnya melihatku mandi. Dia pikir aku membantunya menyembuhkan lukanya, tapi itu tidak masalah. Pada saat ini, Lin Ping tidak tahu bahwa semua yang dia lakukan barusan terlihat jelas oleh Daryl, badut yang sebenarnya adalah dirinya sendiri, bukan Daryl. Setelah menjelaskan beberapa kata lagi, Shirley kembali ke kamar untuk beristirahat. Daryl juga berbaring lagi dan terus berlatih dan pulih. Tidak sampai tengah malam dalam cara kultivasi, dia tertidur nyenyak. Pagi selanjutnya. Setelah sarapan, Lynel memeriksa luka Daryl dan tercengang. Dia melihat bahwa luka di hati Daryl masih berdarah kemarin, tetapi setelah hanya 1 malam, luka itu mulai berkeropeng. Kecepatan penyembuhan diri tampaknya terlalu cepat. Dengan linglung, Lynel menggigit bibirnya dengan ringan. Ini sudah berkerak. Persetan. Daryl juga tertegun sejenak,
hatinya sedikit rumit. Via memiliki teratai merah Dharma Karma untuk melindungi tubuhnya, dan kemampuan penyembuhan dirinya tidak sebanding dengan yang lain. Tepat ketika Daryl berpikir tentang bagaimana menghadapinya, Shirley datang, dengan wajah lembut yang tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Tuan, apa yang aneh tentang ini? Anda telah memberinya obat mujarab gerbang terang bulan kami, bisakah itu tidak bagus? Ya. Mendengar ini, Daryl dengan cepat mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ini semua berkat ramuanmu sehingga aku bisa pulih dengan cepat. Omong-omong, aku sangat berterima kasih. Benarkah? Lynel sedikit mengernyit, kapan ramuan obat dari sekte ini bekerja dengan sangat baik. Karena dia terjerat dalam kompetisi bunga matahari, Lynel tidak terlalu memikirkannya, dan berkata perlahan kepada Daryl. Kamu tidak bisa tinggal di kamar sepanjang waktu karena cederamu. Kamu perlu melakukan lebih banyak aktivitas. Hanya saja altar utama kami memiliki aturan yang ketat. Anda sebaiknya tidak terburu-buru di tempat lain. Anda bisa berjalan-jalan di hutan di belakang halaman. Setelah mengatakan ini, Lynel kembali ke kamar untuk belajar dan berlatih untuk mempersiapkan kompetisi bunga matahari. Daryl menarik napas dalam-dalam dan akhirnya bisa berbalik. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl menatap Shirley tanpa sadar. Shirley cemberut. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya tidak berkewajiban menemani Anda berjalan-jalan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa melihat Daryl. Sikap Shirley, Daryl tidak mengambil hati sama sekali, melainkan santai. Tidak apa-apa tanpa diikuti Shirley. Saya akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia bunga matahari itu. Setelah mengambil keputusan, Daryl berjalan keluar dari halaman dan berjalan-jalan di hutan di belakang. Hei! Tepat sebelum mengambil beberapa langkah, dia mendengar teriakan centil dari belakang. Daryl melihat ke belakang tanpa sadar, dan tertegun sejenak. Dia melihat seorang wanita dalam gaun kuning panjang berjalan cepat dengan pedang panjang di tangannya. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun, dengan penampilan yang cantik, tapi ada sedikit kekejaman di antara alisnya. Nama wanita itu adalah Alicia Duine. Dia adalah murid langsung dari tetua kedua. Dia sombong dan arogan, dan tidak ada yang memandang rendah dirinya. Dia baru saja berlatih ilmu pedang di tepi hutan, dan ketika dia melihat seorang pria asing, dia langsung menegur. Segera, Alicia datang ke depan, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Daryl, dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Berani menerobos gerbang terang bulan kami? Apakah kamu tidak sabar? Kata-katanya penuh dengan agresivitas. Daryl tersenyum sedikit dan menjelaskan. Nona salah paham. Nama saya Darren. Saya seorang pengungsi. Karena luka-luka saya dibawa kembali oleh Penatuali untuk memulihkan diri. Bab 6330. Saat berbicara, Daryl tidak bisa membantu tetapi melihat Alicia. Saya tidak dapat melihat bahwa ada banyak keindahan di gerbang terang bulan, selain Penatuali, kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak kultivasi diri. Apa yang kamu lihat? Tatapan Daryl membuat Alicia sangat tidak senang, dan segera berkata dengan dingin. Sungguh pria-pria bodoh. Tidak ada aturan sama sekali. Mendengar ini, Daryl mengerutkan kening, tetapi tidak menyerang. Pada saat ini, Alicia memikirkan sesuatu dan terkekeh. Saya ingat. Kemarin, kakak senior Drake mengatakan bahwa Lynel membawa kembali seorang pria liar, dan itu adalah Anda. Lynel memiliki kepribadian yang murni dan baik hati, dan dia dikecualikan dari mana-mana di gerbang terang bulan. Bahkan Alicia tidak menganggapnya serius, dan dia sering menyebut namanya di belakang punggungnya. Nona. Melihat agresivitasnya, Daryl tidak bisa mendengarkan lagi, dan berkata dengan serius. Penatuali dengan baik hati menyelamatkanku, dia adalah orang yang baik, tolong jangan memfitnahnya. Tindakan Daryl selalu menjadi rahmat air yang menetes dibalas dengan mata air. Melihat bahwa Alicia tidak menghormati Lynel saat ini, dia tidak bisa menahannya. Namun,
Alicia mencibir dan berkata dengan dingin. Apa hubunganmu? Aku terlalu malas untuk peduli. Berbicara, mata Alicia berkedip, dan dia memikirkan sesuatu, dan melanjutkan. Karena Anda mengganggu latihan pedang saya, Anda harus menjadi pria kayu untuk saya. Dia telah mempelajari satu set ilmu pedang baru, dan dia tidak terlalu mahir, jadi dia berencana untuk menggunakan Daryl untuk mempraktekkannya. Di matanya, Daryl adalah seorang paria, dan tidak masalah jika dia ditikam sampai mati. Apa, manusia kayu? Pada saat ini, Daryl diam-diam mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum. Pria kayu seperti apa? Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Nona. Pria kayu itu adalah targetnya. Alicia tampak arogan. Di hutan ini, kamu bisa berlari sesukamu. Selama kamu menghindari pedangku, bahkan jika kamu tidak beruntung, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Brengsek. Mendengar ini, Daryl akhirnya mengerti dan sangat kesal. Wanita ini terlalu kejam. Saya tidak merekrutnya atau memprovokasinya, dan dia bahkan menganggap saya sebagai target hidup. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl hendak mengatakan tidak, tetapi Alicia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada saat itu, dia mengepalkan pedang panjangnya dan berteriak lembut. Lihat pedang ini. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Alicia ringan, memegang pedang panjang itu erat-erat, dan menusuk langsung ke jantung Daryl. Pada saat ini, Daryl terkejut dan marah. Pada saat itu, dia benar-benar ingin menunjukkan kekuatannya dan membuat Alicia pingsan dengan telapak tangannya, tetapi dia menahannya setelah memikirkannya. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl menahan amarahnya dan berteriak dengan ekspresi panik. Nona muda, Anda mengatakan sesuatu, dan itu akan membunuh orang. Saat berbicara, Daryl berpura-pura malu untuk mundur, dan diam-diam menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindari pedang. Oh! Alicia menikam udara dengan pedang, dan sangat kesal pada saat itu. Tapi akting Daryl sangat mirip, dia tidak menyadari bahwa pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi, dia hanya berpikir itu karena dia tidak mahir dalam ilmu pedang. Aku tidak percaya aku tidak bisa menusukmu. Detik berikutnya, Alicia berkata dengan dingin, mengepalkan pedang panjangnya lagi, dan menusuk ke arah Daryl. Daryl berteriak, dan menghindar dengan canggung saat dia mengitari pepohonan di sekitarnya. Untuk sementara, banyak pohon kecil ditebang oleh Alicia. Ketika Daryl melihat situasi ini, dia langsung mengingatnya. Sambil menghindar, dia memindahkan pohon-pohon kecil yang ditebang dan diam-diam mengerahkan formasi pengumpulan matahari di sekelilingnya. Yang disebut formasi pengumpulan matahari adalah untuk mengintegrasikan kekuatan matahari yang ekstrim di sekitarnya. Datang untuk menekan Alicia secara halus, bagaimanapun juga, Alicia adalah seorang wanita dan memiliki tubuh yin. Dalam sekejap mata, formasi terbentuk. Berdengung. Pada saat ini, hampir tengah hari, dan matahari yang terik di atas kepala mekar penuh, dan untuk sementara waktu, banyak kekuatan matahari yang ekstrim dengan cepat berkumpul ke dalam formasi. Sangat panas. Pada saat ini, Alicia terus mengejar Daryl. Dia merasakan aura panas datang dari sekelilingnya, dan sosoknya tiba-tiba membeku. Wajahnya yang halus juga ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Apa yang telah terjadi? Mengapa menjadi begitu panas di sekitar? Pada saat ini, Alicia hanya merasa seperti berada di kompor besar, dan gelombang udara yang panas menyapu dari segala arah, seolah-olah akan memanggangnya. Hahaha. Melihatnya seperti ini, Daryl tersenyum diam-diam dan berhenti. Jangan menganggap serius kehidupan orang lain, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini.